Puji nama Tuhan, selamat malam semuanya, shalom. Boleh sambil mengangkat tangan kita mau katakan shalom. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita mau bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang baik, yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang kami miliki. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Berterima kasih dengan apa yang kami terima. Dan kami membawa ini sebagai pujian di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau berkenan atas pujian kami, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sepanjang ibadah kami, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam Kasih
yang tak dapat menggantikan. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hati kami Tuhan. Dunia tak dapat kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Dan semakin indah bagimu. Dengan lebih sungguh-sungguh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu Tuhan. Segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Satu-satunya tempat kami berharap, tempat kami berlindung Tuhan. Haleluya. Oh, I worship you, oh God. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Oh, terpujilah Engkau. Haleluya. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Pujilah namanya. Oh yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Kebanggaan kami. Kaulah harapan kami Tuhan. Saat tiada satu pun yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau tempat kami berharap. Hanya Engkau Yesus. Jesus, I worship you. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau. Mari bangun mesbah di hadapan Tuhan. Tinggikanlah namanya, agungkanlah Dia, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Kami berikan pujian kami Tuhan, menyembah hanya Kau
layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Katakan layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Biar alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, mari nyatakan Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak Engkau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Come on. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, termulia. Bersama-sama serukan, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Angkat tanganmu buat Tuhan. Come on. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang menyangkupkan segala yang kita perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dan siap memuji nama Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Hey. Mari bernyanyi dengan imanmu, percayalah apa yang kita nyanyikan menjadi jawaban dari doa kita. Amin. Doa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
Yang percaya sambil bertepuk tangan bernyanyi buat Tuhan. Allah. Percaya Dia sanggup. Allah sanggup. Sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Semua katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Kuasanya tak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus kita baik, amin. Bapak Ibu Saudara, kasih salam dulu dong pada kanan kirimu, depan belakangmu, bilang Yesus terbaik. Haleluya. Hey, Dia yang terbaik buat setiap kita. Oh, 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 oh. Haleluya. Hey, Dia mati bagi
Tuhan Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus kita baik, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, haleluya. Tiada hal yang lebih kami percaya Tuhan, selain daripada Engkau, Allah yang besar, yang sanggup menyelamatkan setiap kami, yang memampukan kami melewati segala macam perkara Tuhan. Kami percaya karena kuasa yang Kau berikan buat setiap kami terlebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Berbicara buat setiap kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu. Biar setiap pribadi tempat ini boleh mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi. Apa yang Kau mau di dalam hidup kami, terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah ini menjadi berkat buat setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pakai persembahan kami melalui tempat ini untuk menjadikan, memberkati lebih banyak orang lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih buat tangan-tangannya memberi, Kau yang balas berkali-kali lipat. Kami percaya kuasa-Mu sanggup bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
Ralabaya sere belodia ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya si inna ralabaya su ya rabaya ralabaralabaya ralabaralabasi kida ralaba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 ya ya rabaya rabahan ya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya di anaya sede melodi ya ralabahan ya ralamaya sikida rabatu ya rabaya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kepada-Mu lah kami ini berharap. Hanya di dalam Engkau-lah kami ini yakin pasti ada hal yang baik. Sebab itu Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memandu kami di dalam pujian. Berkati kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan, biar mereka setia sampai akhir. Kami bersyukur pengurapan-Mu ada bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu. Saya percaya hari ini Tuhan mau semua saudara itu benar-benar menerima berkat Tuhan. Amin. Di dalam dunia Bapak Ibu ada dua kondisi, dua keadaan yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Kata Tuhan, ada kutuk, ada berkat. Lalu Tuhan meminta supaya kita memilih berkat. Di dalam perjalanan hidup saya dengan Bapak Ibu, tanpa berkat Tuhan, kita tidak mungkin bisa melihat hal yang baik. Amin. Jadi semua yang Bapak Ibu rindukan di dunia ini, hal-hal yang baik, itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada unsur berkat Tuhan. Siapa yang mau diberkati? Bilang kanan kiri, bantu saya kota bilang begini, didengerin. Oke Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan Yesus, saya masih diberi kesehatan. Ya, ini menjelang Natal. Biasanya kami hamba-hamba Tuhan lumayan cukup kerja keras karena ada banyak kegiatan yang harus diselenggarakan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, ya seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang kembali memberikan kepercayaan. Baik Bapak Ibu yang mau diberkati, sekarang kita akan lihat apa pesan dari firman Tuhan dalam Yeremia 17. Ayat yang ke-7, kita akan simak kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita buka hati kita supaya firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7, yang siap diberkati katakan amin. Ayo sama-sama ya kita baca. Yeremia 17 ayat yang ke-7, hitungan ketiga, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biasanya kalau udah mendekati akhir tahun, maka banyak sekali ya orang-orang yang akan mulai
menaruh harapan di tahun yang akan datang. Ya, apa harapannya di tahun yang akan datang? Dan banyak hal yang mungkin terbersit dalam pemikiran kita. Bapak Ibu, malam ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk coba mengingat dan memperhatikan nasihat firman. Apapun harapan saudara, yang pasti kalau saudara mau hidup tenang, saudara perlu berkat Tuhan. Amin. Berkat itu bukan hanya bicara materi. Berkat itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Gereja yang diberkati adalah gereja yang disertai oleh Tuhan. Tiap hari bangun tidur, yang saya doakan waktu saya berdoa, satu kata saya ucapkan, Tuhan berkatilah hari ini. Apa maksudnya? Karena saya yakin waktu Tuhan memberkati satu hari itu, maka di hari itu saya akan melihat pertolongan Tuhan. Setiap kali saya mengawali hari, maka saya akan berkata, Tuhan, biarlah berkat-Mu ada bagi aku. Saya tidak tahu saudara, ada banyak orang mungkin kurang pemahaman tentang arti berkat. Dan memang mungkin ada kesalahan besar ketika firman memberitakan tentang berkat. Sehingga beberapa umat sedikit sensitif kalau mendengar kata berkat. Sampai mereka berkata, yang diomongin berkat, berkat terus. Patokan sentral dari berkat itu Bapak Ibu, di mana berkat itu akan memproses hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Jadi waktu saudara setia, waktu saudara hidup kudus, waktu saya dengan saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka dampaknya kita diberkati. Jadi malam ini saya mau saudara jangan alergi dengan kata berkat. Sebab bagaimanapun kita tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Jadi betapa pentingnya saya dengan saudara memahami apa itu orang yang diberkati. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas yang diberkati adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi coba Bapak Ibu malam ini katakan dengan saya sama-sama bilang begini. Andelin Tuhan. 2, 3. Bilang kanan kiri, ngandelno Tuhan. Ya. Siapa saudara yang masih mengandalkan manusia? Kalau ndak ada aku, ada orang-orang tertentu. Coba gereja ini, pelayanan ini, kalau nggak ada aku, sak jalan apa enggak? Hati-hati. Bukan karena kuat dan gagah kita. Ingat, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, hidupnya terkutuk. Yang dengar katakan amin. Tapi mereka yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab itu malam ini kita mau belajar. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh Tuhan, aku mau pekerjaanku diberkati. Rumah tanggaku diberkati. Aku mau kesehatanku diberkati. Tuhan, kemanapun aku pergi dan melangkah, Tuhan tolong sertai aku. Maka kalau Bapak Ibu membutuhkan hal itu, ayat ini mengajar kepada kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Nah sekarang kita mau belajar
Apa itu mengandalkan Tuhan? Kata mengandalkan Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani ditulisnya batach. B-A-T-A-C-H. Baca apa? Batach. Oke. Apa itu batach? Jadi mari kita simak baik-baik. Saya senang menggali firman Tuhan dari bahasa asli. Itu adalah khotbah yang paling sangat sederhana Bapak Ibu ya. Karena dengan kita menggali firman Tuhan dari kebenarannya, dari sesuatu yang memang itu aslinya seperti apa dikatakannya, maka saya dengan saudara setidaknya tidak salah untuk menafsirkan. Ayo sama-sama kita lihat. Kata batach Bapak Ibu ada beberapa pengertian. Yang pertama, batach yang diterjemahkan dalam Alkitab LAI kita yaitu mengandalkan Tuhan, itu artinya percaya. Sama-sama dengan saya katakan apa? Percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Ini yang perlu kita pahami. Banyak khotbah berbicara tentang percaya. Bahkan mungkin saudara sedikit-sedikit saudara akan bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi sikap percaya yang seperti apa yang dimaksud dalam arti kata batach di sini? Yang pertama Bapak Ibu, batach di sini dari arti percaya itu diperlihatkan dari sebuah sikap yang ditulis dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Kita simak baik-baik ya. Ibrani 11 ayat 7 bagian A saja. Saya baca buat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sekali lagi, karena iman, Nuh itu percaya sama Tuhan dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum dilihat, belum dirasakan, belum ngerti. Jadi batach di sini digambarkan seperti sikap Nuh yang percaya kepada Allah. Mari kita simak. Saya ajak Bapak Ibu untuk kembali merenung peristiwa Nabi Nuh. Bapak Ibu, Nuh itu adalah orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Nuh itu suka ngobrol be Tuhan. Suka sharing sama Tuhan. Curhat ambek Tuhan. Banyak waktu di mana Nuh itu sering berkomunikasi dengan Tuhan. Saking dekatnya Nuh be Tuhan. Satu kali Tuhan itu menyatakan sesuatu kepada Nuh, yaitu apa yang Tuhan akan lakukan. Orang kalau gak dekat sama Tuhan, jangan ngarep bisa dikasih pemahaman tentang karya Allah. Yang dengar katakan amin. Kalau saudara mau tahu isi hati Tuhan, kalau saudara pengen ngerti apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi dunia ini, sing deket ambek Tuhan. Dan dengar, orang yang dekat dengan Tuhan tidak mungkin dia dalam kondisi ketakutan. Ciri orang yang dekat sama Tuhan, perhatikan Bapak Ibu. Orang kalau dekat sama Tuhan pasti hidupnya tenang. Amin. Kenapa? Karena orang yang bergaul, yang dekat sama Tuhan, lama kelamaan dia akan memiliki karakternya Tuhan. Dengan siapa saudara dekat? Kalau saudara dekat dengan orang yang suka mencemooh terus, saudara tidak akan mendapatkan ketenangan. Amin. Kalau saudara dekatnya sama orang yang kurang bersyukur, gumel, ngeluh tiap hari,
saudara juga tidak akan merasakan kedamaian. Tapi coba kalau saudara dekat sama Tuhan. Waktu saudara dengar di televisi atau di media sosial, di berita-berita saudara mendengar hal-hal yang mungkin membuat goncang dunia ini. Saudara dengar itu, tapi karena saudara dekat sama Tuhan, saudara cuma dengar dan tetap tenang. Amin. Kenapa? Karena pikiran dan fokus kita tidak kepada dunia ini. Pikirannya kita itu fokusnya kepada pernyataan Tuhan. Apa yang Tuhan sedang rencanakan? Bapak Ibu dengar, Nuh itu pribadi yang luar biasa. Berita yang Nuh dengar itu bukan berita biasa-biasa. Karena berita yang Nuh dengar itu menyangkut banyak nyawa. Itu menyangkut nyawa manusia. Tuhan berkata, aku akan menghukum dunia ini Nuh. Lalu Tuhan menuntun Nuh dengan begitu jelas. Nuh, bangunlah bahtera. Ayo Bapak Ibu, kita merenung sejenak. Saya tanya dulu supaya saudara bisa memahami dengan baik. Bahteranya Nuh itu kecil apa besar? Coba nanti Bapak Ibu kalau enggak percaya ya, baca Alkitab kira-kira, ini perkiraan dulu. Menurut Bapak Ibu ketika Allah menyuruh Nuh bangun bahtera di awal-awal. Apakah Nuh sudah tahu bahwa bahtera itu untuk hewan? Tidak pernah. Jadi dengar, kemungkinan besar Tuhan juga punya hati. Tuhan itu adalah kasih. Amin. Tuhan punya harapan yang besar supaya banyak jiwa diselamatkan. Tapi apa daya, manusia punya kehendak bebas. Lalu bagaimana kontribusi Nuh? Bagaimana sikap Nuh waktu Nuh mendengar, bumi mau dihancurkan Tuhan? Di mana ada kejahatan, di mana kejahatan semakin memuncak, di situ murka Allah pasti dicurahkan. Amin. Itu sudah pola. Bapak Ibu baca Alkitab. Makanya kenapa Alkitab itu pegangan hidup kita. Orang yang membaca firman Tuhan, dia itu tidak hidup dalam kegelapan. Amin. Dia hidup dalam terang karena itu peristiwa sampai di pengkhotbah itu dikasih satu pernyataan yang sangat jelas. Di muka bumi ini tidak ada hal yang baru. Semua itu terulang dan terulang sampai nanti di satu titik akan mencapai kesempurnaan. Yang jahat semakin jahat. Yang kudus semakin kudus. Jadi bayangkan tuh Bapak Ibu, betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan. Dibaca, dipahami, digali, ono opo iki. Itu peristiwa terus bergulir. Apalagi kalau saudara bacanya seperti orang-orang Ibrani membaca. Karena semua pesan firman Tuhan itu disampaikan dalam budaya dan bahasa mereka. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti Alkitab itu dengan begitu cermat, saudara bisa memahami kondisi dunia ini. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, Nuh itu dia bangun besar itu bahtera. Semakin besar itu tempat, saya mau tanya sama Bapak Ibu, semakin capek enggak ngerjainnya? Capek dong. Waktu prosesnya juga. Kalau kecil kan paling cuman seminggu udah jadi. Nah ini gede kayak begitu. Bayangin aja saudara, gajah lah bisa masuk. 2 lagi. Kan pasangan-pasangan. Jerapah, saudara. Kuda Nil, waduh. Gede-gede itu. Saudara coba ke taman safari itu. Ya, jangan lihat
binatang yang kurus-kurus. Karena di zaman itu masih betul-betul binatangnya itu sehat, saudara. Terkontaminasi dengan apapun masih belum ada. Saya bisa bayangkan binatangnya sangat sehat-sehat, montok-montok Bapak Ibu ya. Lalu bayangkan saudara. Nah, mari kita renungkan. Ketika Nuh itu mendengar suara Tuhan. Nuh itu kan gak diem. Alkitab mencatat Nuh itu mulai menyampaikan suara Tuhan kepada banyak orang. Dan Nuh bukan hanya ngomong, tapi Nuh juga bertindak. Dia segera membangun bahtera. Bayangin. Apa penilaian masyarakat pada waktu itu? Positif atau negatif? Dibilang apa Nuh? Ya, bagus. Bapak Ibu, kalau saudara sudah paham ini saya senang. Karena apa? Kita mau melihat kepercayaannya Nuh ini loh. Kata batats. Jadi batats itu percaya. Percaya yang seperti apa? Percaya seperti Nabi Nuh. Seperti apa itu kepercayaannya? Bapak Ibu, Nuh itu percaya kepada Allah dengan satu kondisi yang luar biasa. Nuh itu bukan anak Tuhan yang cepat mutung. Nuh itu ndak tersinggungan. Bilang kanan kiri, didengerin itu. Coba Bapak Ibu, kayak Nuh. Deket ambe Tuhan. Dengar suara Tuhan secara langsung audible. Dia betul-betul yakin itu Tuhan dan dia membangun bahtera dengan tuntunan Tuhan. Jelas loh tuntunan Tuhan. Tapi dia dihina oleh sesama manusia. Dia lagi sungguh-sungguh serius melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengerjakan panggilannya. Apa panggilan Nuh saat itu? Dia bangun bahtera. Dia sampaikan isi hati Tuhan kepada banyak orang. Dia sedang mengerjakan apa yang menjadi panggilannya atas hidupnya. Tapi dinilai oleh orang-orang di sekitarnya. Nuh, kan iku napa to Nuh? Sok suci. Bapak Ibu, saya miris hari-hari ini. Seandainya Nuh itu rapuh hatinya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngamuk. Katanya sekarang ada generasi apa? Stroberi. Saya bingung, apa itu stroberi? Lalu itu rapuh. Dikit aja ada masalah langsung ngamuk mutung. Seandainya, aduh bayangin. Nuh itu mutung. Nuh akan bilang gini, Tuhan ngapain bangun bahtera gede-gede? Gak ada tuh yang mau percaya sama aku. Kan Nuh pasti berpikir bangun bahtera besar, pasti Nuh akan mikir gede banget nih bahtera. Berarti ini bukan hanya aku sekeluarga nih yang akan diselamatkan. Pasti banyak jiwa. Kan di situ peluhnya Nuh tercurah, di situ tenaganya Nuh. Mungkin hartanya Nuh di situ tercurah semua di situ. Tapi Nuh lihat, loh kok nggak ono yang percaya be aku ya? Gak ada yang dukung aku rek. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Nabi Nuh. Siapa yang mau diberkati katakan amin. Saudara tahu apa arti kata mengandalkan Tuhan? Orang yang diberkati itu orang yang mengandalkan Tuhan. Itu kayak Nuh. Percaya batatsa. Yaitu di mana kepercayaan Nuh itu tidak didasari dengan penilaian manusia. Zaman sekarang kita bisa setia, kita bisa semangat, kita bisa korban, kita bisa melakukan sesuatu.
Wow, mungkin jor-joran di situ karena ada penghormatan. Karena dihargai. Tapi saat kita dihina, saat kita tidak diperlakukan dengan adil. Saya melayani pertama kali Tuhan mempercayakan saya pelayanan, yaitu dunia sekolah minggu. Saya dipanggil ke berbagai tempat untuk melayani ibadah anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu mengerti nggak maksudnya apa? Kadang-kadang kalau KKR umum, wow, tempat dicari yang terbaik, dana besar dicarikan. Tapi pas pelayanan anak-anak, di garasi garasi. Anak-anak kok, yo wis kasih no permen aja, permen wis. Dah usah cari pembicara buat anak-anak, ngapain? Anak-anak itu cerita, gambar. Bapak Ibu, menjadi guru sekolah minggu belum tentu ada penghormatan. Bahkan di situ seorang guru sekolah minggu harus mengeluarkan dana. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa nangkep firman kayak orang dewasa. Betul? Mereka perlu alat peraga. Kalau gurunya kreatif, maka dia bisa memakai bahan-bahan yang murah. Sehingga dia bisa membentuknya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap minggu ya satu alat peraga, kalau sepertinya dia buat satu kali cerita, satu alat peraga dibuatnya 4-5 hari, berarti setiap hari dia harus buat alat peraga. Satu kali pakai langsung selesai. Ketika seorang guru sekolah minggu melayani, waktu anak-anak bertumbuh kerohaniannya, mereka menjadi para pelayan Tuhan. Nggak ada tuh yang bilang begini, terima kasih ya sama tante, sama om yang mengajar di guru sekolah. Enggak, yang diterima kasihin siapa? Gereja dan gembala. Dari mana gerejanya? Siapa gembalanya? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama saudara, waktu kita melayani tanpa penilaian manusia, tapi saudara tetap setia dan mengerjakan pelayanan itu dengan baik, maka itulah ciri orang percaya. Orang yang percaya itu, kata batas mengandalkan Tuhan itu, orangnya kalau melayani gak pilih-pilih. Yang dengar katakan amin. Kalau sepertinya yang hadir ribuan, saya khotbah dengan semangat. Wah, kalau sepertinya tuh gereja bisa ngasih yang gede, saya melayani dengan semangat. Kalau bisa 2 jam sebelum ibadah saya hadir. Tak pel itu gereja. Saudara lihat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan bukan orang yang semacam ini. Amin. Dia percaya kepada Tuhan, dia yakin akan panggilannya, dia lakukan yang terbaik, dan itu tidak didasari dari penilaian manusia. Sebentar, Bapak Ibu, Uman, amin. Kenyataannya itu loh, kalau saudara ditegur, ya, saudara masih mau diberkati Tuhan? Orang yang diberkati Tuhan itu berarti hatinya, mentalnya itu kuat. Kenapa? Karena dia percayanya hanya kepada siapa? Tuhan. Siapa yang malam ini saudara mau komitmen, saudara mau setia meskipun mungkin saudara tidak dihormati. Yang setuju katakan amin. Betul ya, Pak Gem kalau ada yang salah ditegur bahkan. Kalau yang salah-salah itu ditegur. Ya, saya masih ingat seorang pelayan Tuhan, itu cerita dari almarhum gembala dan papa mertua saya. Jadi dia seorang donatur yang dia kalau pelayanan, karena dia punya uang banyak, dia dukung ini, dia kasih ini. Satu kali
Satu kali dia ada di hotel dan kelihatan sama seseorang yang dikenal jemaat. Dan keluar dari hotel itu tidak dengan istrinya. Laporlah kepada gembala. Oh, ini donatur terkuat ini. Dia suka memberi gereja. Gembala akhirnya menegur. Dan berkata, sikapmu itu salah. Dan ketika ditegur, dia tidak mau menerima. Dia marah besar. Dan dia porak-porandakan pelayanan di tempat tersebut. Saya mendengar kesaksiannya dari Bapak Gembala saya. Manusia bisa mengacaukan pelayanan, tapi tangan Tuhan yang mengendalikan. Bapak Ibu, gembala saya, dia berseru, dia berharap kepada Tuhan. Dia berkata, kamu boleh kasih danamu ke tempat ini, tapi bukan berarti kamu hidup seenaknya. Aku hamba Tuhan, kalau kamu hidup dalam dosa, tanggung jawabku adalah menegur dan memberikan kamu arahan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang sulit untuk diarahkan. Betul? Bilang kanan kiri, didengerin. Ya, kadang-kadang orang itu merasa diri lebih hebat, padahal salah. Saudara, hari-hari ini saya miris, jangan jalankan pekerjaan Tuhan dengan kehidupan yang tidak beres. Amin. Nah, yang gak beresnya ini kadang-kadang bukan hanya yang pelayan-pelayan di bawahnya, dari atasnya udah gak beres. Dan ketika Tuhan menegur, Tuhan memberikan peringatan, bukannya bertobat, malah mencari kesalahan orang lain, cari kambing hitam. Saudara, saya sampai cari kambing hitam koyo opo yo. Tapi saya pernah ketemu kambing hitam banget, malah bagus. Wireng gitu, saudara. Saya mau bilang sama saudara, ketika Tuhan memperingati kita, kalau saudara hidup bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan itu baik, Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kasih-Nya kepada kita. Kadang-kadang kasih-Nya itu bisa dalam bentuk hajaran. Kenapa? Karena yang dicintai oleh Tuhan pasti dihajar. Kalau kita coba di sini yang manusia. Saudara paham apa artinya manusia? Saudara tidak sempurna. Yang setuju katakan amin. Pasti ada cacat, ada salah dalam diri kita. Makanya saya tidak bisa juga membanggakan diri saya. Sudah tahu kalau sepertinya suami saya bisa bersaksi, ngasih tahu kekurangan saya, segudang. Banyak kelemahan saya. Jenenge manusia itu pasti ada cacatnya. Saya mengakui di hadapan Tuhan, saya tidak sempurna. Tapi kalau kita itu mendekat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah tinggal dalam kesalahan kita. Amin. Kita akan belajar untuk memperbaiki. Jadi Bapak Ibu mari belajar seperti Nuh. Nuh itu saudara, di tengah-tengah lingkungan manusia yang latar belakangnya itu tidak terlalu percaya. Sulit manusia itu untuk bisa percaya kecuali bisa dilihat baru percaya. Tapi kalau mereka tidak lihat, mereka nggak akan percaya. Para pembicara, para hamba-hamba Tuhan, mereka yang sudah bergumul di dalam doa dapat sesuatu dari Tuhan disampaikan kepada jemaat. Berapa persen jemaat itu yang ngerti dan percaya? Bayangkan apalagi hari-hari terakhir seperti ini. Yang muncul bukan roh kepercayaan tapi roh pengejekan. Alkitab yang mencatat akan muncul roh-roh pengejek Bapak Ibu.
yang ngejek, yang menghina itu bermunculan. Dan saya mau bilang sama saudara, tapi malam ini kita mau tetap batas. Amin. Percaya kepada Tuhan seperti Nuh. Mau orang ngomong apa, mau menilai apa sama kita, jangan berhenti untuk kita memenuhi panggilan kita. Apapun penilaian orang, tetaplah setia di ladang Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, dari tahun ke tahun gereja Tuhan akan menerima atau mengalami yang namanya penampian. Hati-hati saudara. Sebelum Tuhan datang, gereja akan ditampi. Coba saudara perhatikan orang nampi. Ada dua macam ya. Jadi kalau ibu menampi, yang pertama itu digoyang. Betul? Digoyang. Nanti kelihatan, oh dibuang tuh ada batu-batunya. Kedua, diangkat. Betul? Yang pertama, coba saudara ketika digoyang, ada apa? Gesekan satu dengan yang lain. Gereja akan mengalami proses satu dengan yang lain. Akan dimurnikan. Amin. Kalau saudara tinggal di satu tempat pelayanan, ada gesekan, ojo solusinya keluar. Selesaikan masalah itu, amin. Ada satu ibu ketemu saya khotbah di gereja A, dia ada. Ke B, ada juga. Ke C, ada juga. Ini ibu gerejanya di mana? Loh, saya ini pembicara banyak tempat ini Bapak Ibu. Terus satu kali si ibu yang di mana-mana itu datang sama saya. Bu Vera, sekarang saya enggak punya gereja. Saya bingung, loh kok ibu enggak punya gereja? Lah ibu kan ke gereja setiap minggu. Saya lihat ibu banyak gereja harusnya. Terus dia bilang, "Kak Bu, soalnya Bu saya itu di gereja si A. Aduh, saya ini disakiti. Saya pindah ke gereja si B. Loh di B juga disakiti lagi. Pindah ke gereja si C. Pak, Bu, kalau kita menghadapi masalah, selesaikan dengan caranya Tuhan. Amin. Jangan saudara lari dari masalah itu. Jujur, kalau di satu komunitas saudara disakiti, saudara gak bisa mengampuni, saudara gak bisa pemberesan, kemanapun saudara pergi, itu akan terulang. Dengar baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara menang. Saudara gak akan pernah naik level kalau saudara gak bisa diproses. Amin. Jadi hari ini mari kita belajar percaya kepada Tuhan dengan sikap seperti apa. Setia tanpa harus ada penilaian manusia. Kalaupun manusia tidak dukung saudara, kalaupun saudara dikecewakan oleh banyak mungkin teman-teman gereja, dengar baik-baik. Tetaplah setia kepada Tuhan. Kerjakan panggilan saudara. Nggak main-main loh, Tuhan tuh kasih talenta sama kita. Amin. Ada saudara yang diberi talenta bermain musik, memuji. Saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyingkapkan rahasia firman. Ada saudara yang diberi mungkin oleh Tuhan satu kemampuan untuk meraih kekayaan. Kalau saudara kerja ini kerja itu, sama Tuhan dibuka itu. Dan dengar baik-baik, semua itu bukan asal Tuhan kasih buat kita. Amin. Itu adalah panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Saya melihat ketika saudara mengerjakan panggilan saudara dengan takut akan Tuhan, maka itulah yang akan membuat hidup saya dengan saudara menjadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sekarang hal yang kedua yang terakhir. Apa arti dari kata batas? Jadi arti batas yang pertama itu adalah percaya. Yang kedua Bapak Ibu, kata batas itu ternyata artinya adalah berani. Sama-sama dengan saya katakan berani. Seperti apa maksudnya berani di sini? Mari kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45.
1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45, saya baca buat Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan siapa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi ini cerita antara Daud dengan Goliat. Bapak Ibu, saya kalau merenung peristiwa Daud dengan Goliat, saya itu sampai kadang-kadang, itu adalah sesuatu yang membuat hati saya bergetar. Mari kita simak baik-baik. Siapa Goliat? Goliat itu adalah pahlawan yang terlatih, tentara yang terlatih. Dan Goliat itu punya pengalaman luar biasa. Selain dari postur tubuhnya yang sangat baik, dia menjadi kuat karena memiliki satu kondisi tubuh yang sangat bagus, lebih tinggi dari semuanya, lebih besar. Dan dia terlatih, dia banyak pengalaman, punya pengalaman. Jenenge terlatih itu berarti berpengalaman. Siapa Daud? Daud itu masih muda pada saat itu. Dia masih muda. Artinya apa? Dia belum ada pengalaman. Dan Daud itu bukan tentara, bukan prajurit. Sampai waktu Raja Saul mau ngasih ke Daud, kalau kamu mau berperang kamu harus pakai baju perang. Baru dia pakai ketopong, bingung dia. Soalnya memang itu semua dibuat polanya untuk orang-orang yang terlatih. Tinggi besar mungkin ya dalam penampilan. Kalau yang terlatih itu pilihan Bapak Ibu. Prajurit itu pasti pilihan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, saya terlahir dari keluarga yang mungkin tidak ada nama di dunia ini. Tidak ada yang kenal Vera. Saya panggilannya kan sekarang ini saya dikenal dengan Vera Daniel ya Bapak Ibu, karena suami saya namanya siapa? Pak Daniel. Ya saya ubah nama saya supaya banyak jemaat hamba-hamba Tuhan tahu bahwa suami saya namanya Pak Daniel. Dulu nama saya secara KTP itu terkenalnya adalah Vera Sakius. Sakius. Ya kadang saya diketawain saudara, ada satu kali waktu di sekolah Alkitab kita mau foto penamatan ya. Lah penamatan itu di angkatan saya itu sekali selesai itu 400 mahasiswa-mahasiswi sekolah Alkitab. Loh kan saudara itu difoto barengan gitu kan, pakai udah dibuat itu dari kayu jadi bertahap gitu kan. Lalu rektor kami, dosen-dosen kami bilang gini, itu gak pernah bilang Vera, jadi terkenalnya siapa? Ya Sakius. Bilang Sakius naik. Ayah dia bilang, waduh kata, iya Pak kamu enggak kelihatan kalau di bawah ke atas. Iya Pak. Saya mau bilang sama saudara, seandainya saya tidak menemukan kisah Daud dengan Goliat, mungkin saya adalah orang yang paling minder. Apa yang buat saya percaya diri. Bahkan suami saya bilang, mah kamu tuh terlalu pede, kepedean. Banyak orang bilang, Bu Vera, gak takut toh Bu Vera, itu Bu Vera khotbah itu orang-orang yang Bu Vera khotbah itu ternyata pejabat-pejabat. Saya bilang, lo gak takut saya, gak takut saya, gak diundang meneh, rapopo. Saya khotbah bukan untuk, saya ini jadi anak Tuhan bukan untuk jadi pengkhotbah Bapak Ibu, bukan. Tapi kalau saya dipercaya untuk memberitakan isi hati Tuhan, saya kerjakan dengan takut akan Tuhan. Lalu tujuannya Bu Vera ini apa? Kalau gitu, kalau bukan pengkhotbah, tujuan saya ingin nyenengno hati Tuhan. Jadi saya ngomong apa yang Tuhan taruh di hati saya.
Saya enggak mau, saya berbicara dengan wah orang nanti bilang begini, saya khotbahnya. Apalagi kalau mimbar ini dipakai untuk mengecam manusia, itu tidak baik. Khotbah itu artinya adalah menyampaikan isi hati Tuhan. Makanya seorang pengkhotbah harus bergaul dengan Tuhan. Kalau suami saya bilang, kamu kepedean. Kenapa saya percaya diri? Ya karena saya ngerti. Saya ngerti Tuhan saya itu seperti apa. Saya tidak takut dengan manusia. Dan saya percaya ketika Tuhan bertindak dalam dunia ini, pasti akan ada hal yang baik yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini mau melayani yang dilihat manusia, betul ya? Iya memang. Makanya kalau mau melayani bingung dengan tampilan. Latihan boleh, suami saya juga seorang pemusik. Saya ketua departemen pelayanan di gereja lokal hampir berapa belas tahun begitu. Sekarang posisinya dialihkan kepada yang lain. Karena saya dikasih kepercayaan lebih besar oleh gembala saya. Bapak Ibu, waktu saya jadi ketua departemen, saya bilang sama semua para pelayan. Monggo para asyir bingung dengan pakaian, silahkan cari pakaian yang bagus, seragam. Muapi ya, lipstiknya tebelnya minta ampun, boleh. Gak apa-apa, nyisir. Saya bilang mandi, yang rapi, bagus. Saya juga seneng. Saya bilang sama para pemain musik, tim praise and worship, silahkan latihan 2 jam, 3 jam, monggo. Cari lagu yang terbaik, silahkan. Tapi satu yang harus kita pahami, di atas semuanya kehadiran Tuhanlah yang harus mewarnai pelayanan kita. Amin. Jadi maksudnya gimana? Yuk banyak sembahyang, banyak doa, biar sehati, biar ketika kita melayani hadirat Tuhan hadir. Terus kalau sembahyang, ojo cuma ngomong asal. Jangan saudara, ada juga yang sembahyang kayak pidato. Bingung saya. Allah. Gak perlu bingung, gak perlu. Jangan kita berdoa seperti untuk didengar oleh manusia. Silakan kalau saudara punya kata-kata yang indah, monggo. Tapi yang terpenting kalau sembahyang dari hati kita. Saya percaya di tempat ini Tuhan pasti akan bertindak. Kalau saudara lakukan ini. Kalau saudara berkata, Tuhan aku mau mengandalkan Tuhan. Seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan? Punya keberanian. Tapi keberaniannya didasari karena apa? Bukan karena keegoannya, bukan. Ada orang yang berani frontal. Tapi karena apa? Karena dia sombong. Bukan seperti itu. Kita berani karena kita mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Waktu Tuhan hadir, saudara akan ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya malam hari ini Tuhan mau saudara jangan jadi pengecut. Yang dengar katakan amin. Jangan lari dari masalah. Amin. Berani hadapi kenyataan hidup bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan bahwa segala perkara aku tanggung di dalam Dia yang memberi kita apa? Kekuatan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jangan jadi pengecut, jangan lari dari masalah. Kalau ada masalah, apalagi ada cekcok dengan sesama manusia, diberesin. Amin. Jangan simpan dendam, jangan simpan kekecewaan. Dengar, Tuhan segera datang. Kemarin saya melayani di persekutuan para wanita ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Dan Bapak Ibu, saya bicara di hadapan mereka, saya bilang begini. Tante, oma, karena memang itu komunitas oma-oma gitu ya. Saya bilang, oma, Vera mau tanya, siapa pernah pergi ke negeri yang jauh? Terus dia, saya Vera, saya pernah ke Israel, gitu. Saya pernah ke Hong Kong. Wah, oma-oma luar biasa ini. Terus gini,
Oh bagus, saya bilang. Saya juga punya pengalaman Oma. Dulu saya pertama kali dikasih Tuhan kesempatan pergi ke Israel. Bapak ibu saya tuh sampai sebulan loh saudara. Sebulan itu bingung pakai baju apa. Terus katanya itu musim pas bulannya saya dikasih tahu. Nanti bulan ini Bu Vera berangkat. Musim dingin. Waduh muter di pasar Turi nyari itu baju. Yang musim dingin apa. Cari di internet. Kalau musim dingin harus bawa apa saja. Itu persiapannya mateng. 2 minggu sebelum berangkat semua pakaian sudah di koper. Padahal masih 2 minggu. 2 hari sebelum berangkat gak iso tidur. Bola balik ya apa ya. Lihat-lihat di YouTube orang Israel gini. Saya mau bilang sama saudara. Itu akhirnya terjadi pada waktu saya membayangkan saya akan pulang ke surga. Saudara tahu? Ketika saya membayangkan, wow, satu kali aku akan ke surga. Maka saya perlu persiapan. Terus pakaian apa yang saya bisa pakai untuk berangkat ke surga? Dengar baik-baik. Pakaian yang saya akan gunakan adalah kebenaran. Amin. Pakaian kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika saya tahu saya akan berangkat ke surga, saya tahu saya akan dibawa Tuhan ke surga, maka yang pertama yang saya persiapkan kalau mau ke luar negeri kita harus siapin yang namanya paspor, betul? Visa semua disiapkan. Tapi kalau mau ke surga, Bapak Ibu tiketnya yang harus saudara pegang adalah keadaan hati kita. Amin. Kondisi hati kita. Dan kalau kondisi hati saudara baik, maka saudara itu sudah pegang kunci. Saudara bisa pergi ke surga. Bukan pelayanan. Bukan kehebatan aksesoris kerohanian kita. Sampai kata firman Tuhan, kamu bisa berbahasa sampai bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, kita tidak selamat. Dengar. Dan kasih itu identik dengan kondisi hati. Makanya saudara dengar. Siapa yang percaya Tuhan pasti jemput saya dengan saudara. Katakan amin. Siapkan hati saudara. Kapanpun kita pulang, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Amin. Saudara, saya kalau malam tidur, saya kadang-kadang bilang sama suami saya, aduh nanti kalau mama enggak bangun-bangun lagi Pak ya. Aduh pokoknya setia be Tuhan. Saudara kalau suami saya, opo ngomong. Saya kira suami saya benar-benar cinta sama saya. Gak mau ditinggal, kata gini, terus kalau kamu mati sopo yang cuci pakaian. Ya benar juga sih yang bersih-bersih. Tapi saya selalu bilang sama suami, ya udah kalau gitu kita sehidup semati. Gak mau juga diajak sehidup semati. Enggak, kalau mati kamu duluan aja. ya. Saya mau bilang sama saudara, yang pasti kalau saudara betul-betul mengandalkan Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, saudara punya keberanian karena saudara melekat kepada Tuhan, yakinlah berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati, dia tidak akan takut menghadapi kematian. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dia akan siap menghadapi hari esok. Amin. Gak usah bingung, kita akan akhiri tahun ini dengan kemenangan. Kita akan akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Amin. Dan kita akan masuki tahun yang akan datang dengan satu pengharapan, ada berkat Tuhan. Sebab itu saudara, percayakah tahun depan adalah tahun yang diberkati? Jawabannya, andalkan Tuhan. Amin. Percaya, jangan kata karena dukungan manusia. Percaya, setia karena kita mengandalkan Tuhan. Malam ini saya yakin dengan kita melekat kepada Tuhan, saudara akan dapat keberanian dari Tuhan untuk melangkah
dan menjalani hari-hari ke depan. Percayalah, Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang hamba-hambanya tim Praise and Worship, mari maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini yakinkan diri saudara, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong saya dengan Bapak Ibu. Andalkanlah Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan, biarlah Tuhan. Amin. Yang sumber, di mana sumber berkat kita itu adalah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan, yes, Tuhan, oh sumber berkat kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kebenaran, sumber kedamaian. Katakan, satu-satunya yang andalkan. Bilang sama Tuhan dengan penuh keyakinan, Tuhan memberkati, Tuhan menghibur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan dengan iman, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku. Yes, katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Terima kasih Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu, saya sudah berhenti berkhotbah. Siapapun Bapak Ibu yang mendengar penyampaian firman Tuhan ini, baik Bapak Ibu yang mungkin mendengar firman ini melalui YouTube, online, dengar baik-baik. Saudara punya Tuhan, itu Tuhan yang sangat ajaib, yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang bisa saudara andalkan. Apapun berita yang saudara akan dengar, apapun yang akan terjadi di dunia ini, goncangan sehebat apapun, dengar. Kalau saudara mau lihat tahun-tahun hari-hari saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan cuma minta andalkan Tuhan. Jangan andalkan harta saudara, jangan andalkan kekuatan saudara, jangan andalkan kepintaran saudara. Sebab semua yang kita miliki itu fana. Tapi Tuhan itu sanggup membuat Daud yang tidak terlatih, Daud yang mungkin tidak bisa diandalkan secara jasmani, tapi karena Daud beserta dengan Tuhan, dia diberi kemenangan. Dia bisa mengalahkan Goliat, dia bisa menang,
dia bisa jadi berkat bagi bangsanya. Hari ini dengar pesan firman Tuhan. Kalau saudara masih bertanya-tanya, Tuhan, apa yang harus kami bawa untuk memasuki tahun yang akan datang? Maka Tuhan cuma minta, andalkanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan simpan kekecewaan. Jangan taruh harapan saudara pada manusia supaya saudara tidak kecewa. Andalkan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Katakan, satu-satunya yang andalkan. Endenaya seda melodia ralamahana Yesus. Bapa yang baik, hamba-Mu melepaskan berkat. Biarlah setiap umat-Mu di tempat ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Berani bertindak dan melakukan apa yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang kami andalkan, tempat kami berlindung, tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau tambah-tambahkan berkat hikmat di dalam kehidupannya Tuhan, beliau Tuhan. Keluarganya, kesehatannya Kau pun turut campur tangan untuk memberikan berkat atas kehidupannya Bapa. Kami ucap syukur kalau sebentar saatnya kami akan memberi yang terbaik untuk pelayanan diakonia di tempat ini. Biarlah kiranya Kau berkati tangan-tangannya memberi Tuhan. Kami rindu apa yang kami persembahkan ini boleh memberkati lebih banyak orang lagi Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku berikan.
firman Tuhannya luar biasa malam hari ini ya. Apapun masalah dalam aspek kehidupan kita, tetap andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan ya, dorong berkata, kalau kita angkat tangan tidak mampu, Tuhan akan turun tangan. Amin, turun tangan membantu. Tapi kalau kita yang turun tangan mengerjakan sendiri, Tuhan angkat tangan. Silakan kalau kamu bisa, Tuhan angkat tangan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30:16, kita berkata, aku akan lari dengan kuda. Ya, aku akan lari dengan kuda cepat. Tuhan bilang silakan kamu lari, tapi kamu akan lenyap. Ya, aku akan lari dengan kuda tangkas, andalkan kekuatan, kemampuan, ada dekengan, ada di belakangku ada pengusaha besar. Silakan, tapi ingat pengejarmu akan lebih tangkas, masalahmu lebih tangkas daripada apa yang kekuatan yang kau andalkan itu. Masalahmu lebih tangkas. Itu sebabnya jangan pernah andalkan manusia, kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan. Amin. Nah tadi dikatakan andalkan itu bataks, itu artinya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Taruh Tuhan di depan, jangan kita yang di depan. Amin. Nah kalau kita taruh Tuhan di depan, Yesaya 45 ayat 2 dan 3 berkata, ya, maka kalau engkau menaruh aku jalan di depan, Tuhan akan meratakan gunung-gunung ya, yang coba menghalangi berkat kita, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan menghancurkan palang-palang besi, Tuhan akan palang pintu-pintu tembaga, Tuhan akan buka, Tuhan hancurkan, dan kita akan menemukan kekayaan yang tersembunyi. Kita akan menemukan harta yang terpendam. Taruh Tuhan di depan, artinya percaya sama Tuhan. Jangan tidak pernah percaya sama Tuhan. Roma 10:11 berkata, kalau engkau percaya, engkau tidak pernah dipermalukan. Percaya sama Tuhan. Amin. Bahkan Yohanes 11:40, kalau engkau sungguh percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Percaya sama Tuhan. Ya, memang kadang-kadang perintahnya Tuhan tuh kadang-kadang tidak masuk akal. Ya tadi katanya ya, lu kok bikin perahu kok di atas gunung? Oh, perahu biasanya bikinnya di mana? Pinggir pantai, lo kalau di atas gunung, enggak masuk akal. Seringkali perintahnya Tuhan enggak masuk akal. Tapi kalau kita taat, kita lihat mujizat Tuhan loh. Matius 5:39, pukul pipi kanan kasih, lo kok enak kalau pukul pipi kanan, balas ya, ya enggak bisa. Ya Matius 5:44, kasihlah musuh lo. Sudah minjem duit, difitnah lagi, enggak dibalik lah, difitnah lagi. Lo suruh mengasihi, lo ya apa? Tapi kalau kau lakukan, engkau lihat pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Yang kedua harus berani tadi katanya. Wah tadi Daud itu luar biasa beraninya ya. Engkau melindungi aku dengan pedang dan tombak, kekuatan yang besar. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Yang lebih luar biasa di ayat 48 itu. Ya 1 Samuel 17 ayat 48. Ya dikatakan waktu si Goliat mulai maju melangkah, ya 1 Samuel 17 ayat 48. Waktu dia maju melangkah, Daud bukan maju melangkah, dia lari mendekati, bukan lari menjauhi, tapi dia lari mendekati. Oh, dia punya keberanian. Makanya 1 Yohanes 5:14, inilah keberanian percaya kita kepada dia, bahwa dia pasti mengabulkan doa kita. Menurut apa yang dia kehendaki. Percaya sama Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Engkau tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dipermalukan. Terima kasih Bu Vera, firman-Nya luar biasa ya, sudah memberikan kita kekuatan. Nah, oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama-sama angkat tangan kita.
Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah sampai saat ini, itu semuanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan Roh Kudus meteraikan bagi kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Roh Kudus menolongkan dari kami, dari kelemahan-kelemahan kami, dari kekurangan-kekurangan kami. Dengan doa-doa itu diucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih iman kami ditambah-tambahkan. Kami hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap umat Tuhan, jemaat di mana berada. Yang lemah imannya, Tuhan bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya pada membangunkan kembali semangat mereka. Yang sakit Tuhan berikan belas kasihan kesembuhan. Oleh Bilu Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan keuangan ekonomi, dalam pergumulan dalam keluarga rumah tangga, dalam pergumulan usaha bisnis, dalam pergumulan pelayanan, apapun pergumulan jemaat, Tuhan yang berikan jalan keluar. Jemaat yang sedang di pekerjaan, cari pasangan hidup, anugerah mereka yang terbaik. Kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan El Roy di mana berada, Tuhan yang cukupkan, sediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja bisnis Tuhan, memberkati mereka, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala, bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka juga berhasil. Tambahkan akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, dan juga semangat belajar. Oh, tambah-tambah mereka, terutama dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, sehingga masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus. Nama Yesus memuliakan. Semua kami Tuhan yang sudah melayani, Tuhan yang memberkati. Tim musik Samuel, khususnya hamba-Mu Ibu Vera bersama Pak Daniel, bersama Pak Daniel, Tuhan memberkati sama keluarga mereka, diberkati kekuatan kesehatan yang luar biasa melimpah. Pelayanan mereka tanda ajaib, bukan Ibu Vera berkata-kata, tapi Roh Kudus yang selalu berkata melalui ini, sehingga setiap perkataan itu penuh kuasa, penuh berkat, sehingga menjadi berkat bagi banyak gereja, banyak bangsa, suku bangsa, karena Roh Kudus yang berkata-kata. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berdoa juga untuk Tuhan semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Program-program PDL Roy, Tuhan baik pusat sampai cabang-cabangnya, Tuhan yang memberkati. Roh Kudus urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama untuk ibadah Natal El Roy juga yang Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa negara bangsa Indonesia ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang selamatkan negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pemerintahan yang ada, yang baru Tuhan yang memberkati, dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Tuhan mereka tetap berdiri atas kepentingan rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, tambahkan kerendahan hati, kami bergandengan tangan sama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Kunti Tuhan. Tuhan berikan dibelas kesembuhan baginya. Oleh Bilu Tuhan sembuh, sehat. Terima kasih. Pak Budi Lembono juga Tuhan yang berikan kesembuhan pemulihan bagi Pak Budi. Oleh Bilu Tuhan sembuh, pulih, sehat, kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, kuduskan firman-Mu, urapi dengan kuasa urapan kudus dan anugerahkan kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, dan tambah-tambahkan melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta pimpin, lindungi, tiba di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan kita akan mengangkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dalam masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.